Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi mekanisme sidang dan simulasi sidang yang akan dipaparkan oleh Bang Prayoga Mahaputra Wardi dan akan dimoderatori oleh Eka Adinda Coli Fatin. Oke, lanjut saja ke perkenalan moderator sebelum kita memasuki materi dan akan dipimpin atau dipandu oleh moderator. Moderator kali ini yaitu Eka Adinda Coli Fatin dari Teknik Sipil 2019 dengan akun emailnya fzcolifatin@yahoo.com dan IG Eka Adin CHOO. Lalu lanjut ke organisasi pengalaman organisasi dan prestasi, yaitu juara 1 Ratu, juara sensasi 7 SMA Negeri 2 Depok, dan sampai dengan sekretaris Ratu Jaro Rajmandu. Nah, untuk tentang dari Kak Adinda itu yaitu tanggal lahirnya Jakarta 15 Juni 2001, lalu alamatnya di Rumdis Alpasirangin, Cilengsi, Bogor, dan moto hidupnya yaitu at least do it first. Nah, keren banget kan? Oke, kalau begitu langsung saja kita panggilkan saja moderator yang kakak moderator yang cantik ini dan keren, kepada Kak Eka Adinda Coli Fatin. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Kak Adinda. Sebelumnya makasih MC udah memaparkan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Adinda Coli Fatin dari Teknik Sipil 19. Saya di sini sebagai moderator dari materi kedua kita nih. Nah, materi kedua kita itu ada mekanisme sidang. Nah, oke deh, kita langsung aja ya ke perkenalan dari pembacaan CV dari pembicaranya. Nah, pembicara kita kali ini namanya Bang Prayoga Mahaputra Wardi. Bang Prayoga ini sekarang menjabat sebagai Ketua Fraksi Fakultas Bahasa dan Seni di MTM UNJ tahun 2020. Langsung aja nih kita lihat. Bang Yoga ini lahirnya di Bekasi 3 Desember 1997. Lalu di bawah itu ada alamat email dan juga nomor ponselnya. Boleh langsung dicatat, siapa tahu nanti kalian butuh. Nah, pengalaman organisasinya mulai dari di SMA menjadi sekretaris Komisi 3 MPK SMA Negeri 7 Bekasi, Pramuka Inti SMA Negeri 7 Bekasi, anggota Badan Kaderisasi BPM FBS, dan selanjutnya sampai sekarang menjabat sebagai Ketua Fraksi Fakultas Bahasa dan Seni Majelis MTM UNJ tahun 2020. Nah, Bang Prayoga ini latar belakang pendidikannya pernah bersekolah di SDN Jatiwaringin 1 Bekasi, SMP Negeri 5 Bekasi, dan SMA Negeri 7 Bekasi. Dan sekarang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, program studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin. Oke deh, kita kan udah perkenalan melalui CV-nya nih. Sekarang kita langsung aja perkenalan langsung dengan abangnya nih. Untuk Bang Prayoga, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Terus siapa namanya? Dinda. Oh Dinda. Oke. Ya, halo peserta PKMP dari Teknik Sipil 2020. Saya Prayoga Mahaputra Wardi. Hari ini ingin membagikan ilmu tentang mekanisme sidang. Jadi sebenarnya apa sih sidang itu? Boleh di itu? Ya, sidang itu adalah sebuah pertemuan formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan sebagai sebuah kebijakan. Jadi sidang ini biasanya dia untuk mengesahkan peraturan, mengesahkan GBPK, mengesahkan GBHO. GBPK itu garis besar program kerja, GBHO itu garis besar haluan organisasi. Nah, atau bisa juga di situ kayak tempat untuk negosiasi juga kalau misalkan di dalam satu sidang itu tidak menghasilkan mufakat. Jadi di situ bisa ada namanya lobbying. Nanti ada jenis sidang itu ada namanya lobbying di dalam persidangan itu sendiri. Nah, boleh di next. Nah, jadi ada apa aja sih sidang itu? Nah, sidang itu ada sidang paripurna,
ada sidang pleno, sidang paripurna luar biasa atau sidang istimewa, sidang mosi, rapat kerja, dan sidang umum atau rapat akhir tahun. Nah, jadi yang pertama itu ada sidang paripurna. Sidang paripurna itu adalah sidang untuk mengesahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan BPM. Contohnya, misal dia mau mengesahkan kode etik dan tata tertib, itu biasanya di sidang paripurna. Contoh lain juga dia misal mau mengesahkan panitia seleksi KPU juga bisa di paripurna. Jadi dia nggak yang besar seperti rapat kerja atau sidang akhir tahun atau sidang umum. Terus ada sidang pleno. Sidang pleno itu biasanya dilaksanakan sekali dalam satu periode. Dia itu biasanya di tengah periode. Jadi dia fungsinya untuk membahas apa aja yang telah dilaksanakan oleh BEM, oleh BPM selama setengah periode tersebut. Contohnya, misal di situ bisa dibahas tentang program kerja yang telah dilaksanakan. Apa aja di situ dilaporkan di tengah periode itu, di sidang pleno itu. Terus ada sidang paripurna luar biasa atau sidang istimewa. Nah, ini biasanya dilakukan kalau misalkan ada suatu kejadian istimewa. Contohnya, misal ketua BEM-nya amit-amit meninggal dunia gitu. Terus itu biasanya ada sidang istimewa. Terus ada juga ketua BEM-nya misal diberhentikan dari UNJ dan tidak bisa melanjutkan amanahnya sebagai ketua BEM. Nah, itu bisa dilakukan sidang paripurna luar biasa atau sidang istimewa. Terus ada sidang mosi. Sidang mosi itu adalah untuk sidang untuk menyelesaikan suatu mosi. Contohnya kayak sidang mosi tidak percaya yang lagi rame ini. Kemarin juga di FB sempat ada yang masih tidak percaya terhadap KPU, tapi nggak ada sidang mosinya. Itu bisa diselesaikan secara baik-baik, secara argumen aja gitu. Terus ada rapat kerja. Rapat kerja itu dia biasanya di awal periode, gunanya untuk membahas program kerja apa aja yang akan dilakukan selama satu periode itu. Dia di situ dibahas yang tadi GBHO, GBPK, BEM, terus tata tertib BEM juga di situ. Intinya cuma kayak buat ngebahas apa aja program kerja yang akan dibahas selama satu periode. Ada sidang umum atau rapat akhir tahun. Nah, ini biasanya adalah sidang akhir periode. Dia biasanya untuk membahas semua apa aja program kerja yang sudah dilaksanakan oleh BEM, apa aja yang program kerja yang dilaksanakan oleh BPM. Terus di situ juga bisa disampaikan angket akhir tahun yang biasanya disebar oleh BPM-nya. Terus sidang umum ini juga tempat untuk mendemisionerkan ketua BEM dan ketua BPM, dan juga untuk melantik ketua BPM baru. Nah, untuk ketua BEM barunya itu biasanya dilaksanakan di rapat kerja biasanya. Boleh next. Lengkap sidang itu ada dibagi jadi dua, ada administratif dan non administratif. Yang administratif itu ada presensi, agenda sidang, tata tertib sidang, surat keputusan, notulensi, dan lampiran. Nah, yang non administratif itu ada pimpinan sidang, peserta sidang, palu sidang, kursi dan meja sidang, sama pengeras suara. Nah, yang administratif ini kalau presensi biasanya kayak sebelum masuk ke ruang persidangan ada yang absen seperti itu namanya presensi. Kemudian untuk agenda sidang itu biasanya tentang apa aja yang akan dilaksanakan dalam persidangan itu. Contohnya kayak misal agendanya pembahasan dan pembacaan tata tertib sidang. Terus ada agenda pembacaan pengesahan peraturan OPMAWA, UNJ yang kayak gitu. Itu biasanya ada di agenda sidang. Terus ada tata tertib sidang. Tata tertib sidang ini dia kayak peraturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta sidang selama sidang berlangsung. Kalau misalkan nggak ada tata tertib sidang, biasanya sidangnya bakal kemana-mana, jadi ngalor ngidul, jadi nggak bisa lurus, nggak bisa gitu ke yang lurus gitu. Jadi kayak malah, dan pesertanya pun bisa jadi nggak karuan, bisa ngapain aja gitu dalam persidangan tuh, bisa makan, bisa ngobrol, bisa lempar-lempar apa gitu. Pokoknya bisa chaos nih kalau misalkan nggak ada tata tertib persidangan. Terus ada surat keputusan. Surat keputusan ini nama lainnya itu konsideran. Nah, itu kayak satu lembaran itu yang isinya ada keputusan keputusan tentang apa agenda itu tentang agenda itu sendiri. Terus nanti di surat keputusan itu juga nanti ada tanda tangan dari pimpinan sidang. Terus ada juga tempat tanggal keputusan itu
diputuskan. Terus ada notulensi. Notulensi ini biasanya apa yang terjadi dalam persidangan tuh nanti ada namanya yang nyatetin jalannya persidangan. Contoh misal nanti ada pembahasan ini nanti diketik sama si notula itu gitu. Terus ada lampiran. Terus ada yang non administratifnya itu ada pimpinan sidang. Pimpinan sidang nanti ada di bawah, dijelasin di bawah deh. Terus ada peserta sidang, palu sidang, kursi dan meja sidang, sama pengarah suara. Nah, yang pengarah suara ini biasanya dia tergantung keadaannya sendiri. Kalau misalkan dia bisa untuk suaranya lantang dan keras dan terdengar oleh seluruh peserta sidang, nggak harus memakai pengeras suara. Dia bisa kayak langsung aja ngomong gitu. Nah, ada yang selanjutnya adalah agenda sidang. Agenda sidang itu terdiri dari pembukaan, pembacaan dan atau pengesahan agenda sidang, pembacaan dan atau pengesahan transkrip sidang, konten persidangan, rekomendasi dan penutup. Jadi kayak dia itu selama jalannya persidangan itu tertuang semua di agenda persidangan. Contohnya yaitu kayak yang tata tertib, yang agenda sidang, pengesahan, pembacaan gitu biasanya tertulis jelas ada di agenda sidang. Nah, jadi kita itu harus mengikuti semua apa yang ada di agenda persidangan. Tapi kalau misalkan harusnya yang di awal ini kan agenda sidang dulu baru tata tertib kan, nggak boleh tata tertib dulu baru agenda sidang. Soalnya kalau misalkan tata tertib dulu baru agenda sidang, nanti dia jadi si agenda sidang ini belum sah. Jadi dia harus ngesain agenda dulu, baru bahas agenda selanjutnya gitu. Seperti itu. Di rekomendasi, terus ada yang namanya rekomendasi. Rekomendasi ini biasanya adalah apa yang kalian rekomendasikan untuk jalannya persidangan selanjutnya, atau tentang misalnya gini, ada di sidang umum gitu. Sidang umum kan kayak ngebahas apa aja yang udah dilaksanakan oleh BEM dan BPM-nya. Kemudian kalian ingin memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini bisa untuk diterapkan untuk BEM dan BPM selanjutnya, BEM dan BPM di periode selanjutnya. Contohnya kalian ingin merekomendasikan misal KPU dipegang oleh BEM-nya gitu. Misal direkomendasi kalian ngomong itu dan kemudian forum pun setuju gitu untuk ditaruh di rekomendasi. Nah, apa yang tertulis di rekomendasi itu harus dilaksanakan oleh periode selanjutnya. Nggak boleh enggak, karena itu yang namanya rekomendasi harus dilaksanakan gitu ya. Kecuali kalau misalkan nanti kan pimpinan sidang nanya nih, bisa di rekomendasinya, apakah rekomendasi ini akan ditaruh sebagai rekomendasi gitu. Misalkan semuanya setuju gitu, ya udah berarti kalau misalkan semuanya setuju berarti harus dilaksanakan di rekomendasi di periode selanjutnya. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang nggak setuju atau itu bisa dihapuskan di rekomendasi tersebut, jadi tidak harus dilaksanakan di periode selanjutnya, seperti itu. Kemudian ada penutup, ya biasa penutup ya selesai agenda persidangannya gitu. Kemudian ada tata tertib. Tata tertib itu ada seperangkat aturan yang mengatur jalannya persidangan, mulai dari tugas dan wewenang pimpinan dan peserta sidang, hak peserta sidang, bicara suara, etika dalam mengajukan pendapat, dan lain-lain. Jadi situ nanti diatur tuh caranya kalian ngasih berbicara kayak gimana, ngasih instruksi kayak gimana, terus prinsip kayak gimana, misal kayak forumnya belum nyampai setengah plus satu. Sidang itu bisa dilakukan kalau forumnya sudah setengah plus satu. Misal dari sidang awal tahun rapat kerja misal, itu kan terdiri dari BEM dan BPM-nya. Nah, misal BPM-nya itu ada 50, BPM-nya ada 50 dan BEM-nya itu ada 120 misal. Di total ada 170 orang kan. Nah, sidang itu bisa dimulai kalau misalkan 170 dibagi 2 itu 80-an. Ya, 80-an. Berarti bisa dimulai kalau misalkan ada 80 orang plus 1 dari jumlah keseluruhan peserta sidang, jadi ada 81 orang, itu baru bisa dimulai persidangannya. Tapi kalau misalkan dia masih ada 50, ada 60 orang, belum nyampe setengah plus 1, itu bisa ditunda. Tapi nanti ada di tata tertib itu, kalau misalkan dia udah di skorsing 1 kali 5 menit, tapi peserta sidang juga belum mencapai setengah, sidang akan dilanjutkan. Ya, ada tertib itu ada yang pertama itu ketentuan umum,
ada yang bab 2 itu tugas dan wewenang, bab 3 itu tentang peserta sidang, bab 5 itu peraturan dan sanksi persidangan, bab 4 itu ada pimpinan sidang, bab 7 hak dan kewajiban pimpinan sidang, bab 8 ada keputusan dan quorum, bab 9 itu ada penutup. Nah, biasanya kita dalam mengesahkan tata tertib ini kan bisa dan ini selesai agenda selanjutnya, agenda pembahasan pengesahan agenda sidang sudah selesai nih. Terus kita mau masuk ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan dan pengesahan tata tertib persidangan. Nah, nanti biasanya pimpinan sidang tuh akan nanya ke quorum apakah agenda ini akan dilakukan di dalam persidangan atau di luar persidangan. Nah, bedanya di dalam persidangan dan di luar persidangan, kalau misalkan di dalam persidangan itu kita harus semuanya itu tergantung dari pimpinan sidang. Jadi kayak semuanya harus tenang, nggak boleh rame, pokoknya harus kondusif banget dan semua pokoknya semua keputusan itu ada di pimpinan sidang gitu. Tapi kalau misalkan dia dilakukan di luar persidangan, itu nanti dia akan diskorsing. Skorsing itu nanti ada di penjelasan di bawah. Nah, nanti di skorsing itu kalau di luar persidangan itu semua orang bisa dibilang bebas sih enggak, tapi lebih fleksibel dibanding di dalam persidangan. Kalau misalnya di dalam persidangan kan harus kayak ikutin tata tertib banget gitu. Sedangkan kalau misalkan di luar persidangan dia enggak, bisa lebih santai gitu dibanding di dalam persidangan. Nah, nanti kalau misalkan ingin dilakukan, biasanya kalau tata tertib ini dibahasnya oleh pimpinan sidang dan di dalam persidangan biasanya. Tapi kalau misalkan dibahas di luar persidangan juga nggak apa-apa. Tapi biar lebih kondusif peserta sidangnya, jadi lebih baik di dalam persidangan. Nah, udah ditanya nih, misal ingin dibahas di dalam persidangan. Nah, nanti pimpinan sidangnya nanya lagi, untuk membahas tata tertib, apakah ingin dibacakan bab per bab, pasal per pasal, atau ayat per ayat. Nah, misal bedanya bab per bab, pasal per pasal, dan ayat per ayat itu, kalau misalkan bab per bab itu kan terdiri dari beberapa pasal. Nanti, misal bab 1 ketentuan umum, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Nanti dibaca dulu pasal 1 apa, pasal 2 apa, pasal 3 apa. Nanti kalau misalkan udah selesai pasal 3 dan itu masuk bab 2, nanti kalian tanya dulu ke forumnya, apakah bab 1 sudah jelas, atau ada yang ingin ditambah atau dikurang gitu. Misal udah jelas nih, selesai gitu. Nanti, oke, baik, bab 1 saya sahkan, nanti palunya diketok sekali, tak, selesai. Itu untuk bahas bab 1. Kemudian lanjut lagi bab 2. Bab 2 kemudian dibahas lagi pasal 1, pasal 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Misalkan udah selesai dibahas, pokoknya dibacain dulu salah satu bab itu apa aja dalam satu bab itu apa aja per bab gitu. Terus kalau misalkan mau dibacakan pasal, berarti misal bab 1 pasal 1 pasal ini persidangan ada sah. Jadi pasal 1 apa sahkan, pasal 2 apa sahkan gitu. Nah, kalau misalkan di ayat per ayat, nanti di dalam pasal itu ada ayat. Jadi kalau misalkan di ayat per ayat apa gitu bla 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 bla, pasal 1 ayat 1 selesai, ketok, selesai, masuk lagi ke pasal ke ayat 2 nana apa selesai dibaca ayat 2-nya apa, disahkan lagi. Nah, itu kalau misalkan kalau dibacanya ayat per ayat biasanya bakal memakan waktu lebih lama. Jadi kita lebih baik untuk melakukan agenda tata tertib ini pembahasannya dilakukan bab per bab. Jadi ya lebih hemat waktu juga sih kalau misalkan dia dilakukan bab per bab seperti itu. Kemudian ada surat keputusan. Nah, surat keputusan ini adalah perangkat sidang yang digunakan untuk mengesahkan untuk agenda sidang dilaksanakan dengan ditandatangani oleh pimpinan sidang. Maka agenda sidang tersebut telah disahkan dan tidak bisa diubah kecuali dengan peninjauan kembali. Nah, ini kayak misal tadi nih tentang agenda pembahasan dan penetapan tata tertib persidangan. Udah selesai nih, udah sampai bab 9 penutup, udah dibahas semua. Nanti akan ada namanya surat keputusan atau namanya konsideran. Nah, di konsideran itu ada kayak judul misal surat keputusan sidang paripurna BPM FT Universitas Negeri Jakarta nomor sekian garis miring garis apa, pokoknya di dalam judul itu semua harus dibaca di surat keputusan itu dari benar-benar dari awal sampai akhir. Jadi kayak nanti misal udah sampai memutuskan apa keputusan setelah menimbang dan menimbang bahwa nana memperhatikan bahwa nana menimbang
setelah menimbang dan seterusnya memutuskan menetapkan satu. Nanti pokoknya harus benar-benar dibaca dari awal sampai akhir. Nanti pas di bawah itu ada namanya kolom tanda tangan. Nanti kolom tanda tangan ini dia dibacakan oleh pimpinan sidang 1, nanti dia ngebacainnya pimpinan sidang 1 nama lengkapnya siapa, menandatangani. Selesai. Misalkan dia pimpinan sidang ada 3, berarti dia oper si surat keputusan itu ke pimpinan sidang 2, kemudian pimpinan sidang 1 bilang kayak pimpinan sidang 2 nama lengkapnya siapa, menandatangani. Kemudian selesai. Kemudian dioper lagi ke pimpinan sidang 3, pimpinan sidang 1 bilang lagi pimpinan sidang 3 nama lengkapnya siapa, menandatangani. Kemudian kalau sudah selesai ditandatangani, terus dia dengan ini surat keputusan saya tetapkan, baru ketok 3 kali palunya, seperti itu. Kemudian, surat keputusan itu terdiri dari kop surat, nomor surat, judul surat, pembukaan surat, konsideran, landasan hukum, titik masa, diktum, dan tanda tangan. Nah, nanti kalian bacanya mulai dari nomor surat ke bawah, pokoknya itu benar-benar harus dibaca semua, nggak boleh ada yang dilewatin gitu. Ketentuan pimpinan sidang. Jadi pimpinan sidang itu merupakan pimpinan legislatif yang sah. Apabila pimpinan sidang berhalangan, maka anggota legislatif dapat menjadi pimpinan sidang sesuai kesepakatan peserta sidang. Pimpinan sidang harus berjumlah ganjil 135. Pimpinan sidang merupakan pimpinan legislatif yang sah. Biasanya kalau misalkan di MTM itu yang jadi pimpinan sidang itu kafraknya. Misal kafrak untuk sidang pleno, misal PIMSID-nya itu dari FBS, dari FT, dari FMIPA. Nah, biasanya kafrak-kafrak ini yang jadi pimpinan sidangnya. Tapi kalau misalkan di daerah, misal nih saya kan BPM FDS, pimpinan sidangnya berarti dari prodi. Dari prodi Mandarin, Jerman, Inggris, misal gitu. Tapi kalau misalkan kafraknya berhalangan hadir, nggak bisa untuk jadi pimpinan sidang, bisa si ketua umum BPM-nya ini minta untuk salah satu anggota legislatif, pokoknya yang bisa menggantikan si kafrak ini, siapapun boleh menjadi pimpinan sidang, asal dia paham betul untuk menjadi pimpinan sidang seperti apa. Nggak boleh yang asal tunjuk, lo jadi pimpinan sidang ya, lo jadi pimpinan sidang ya, nggak bisa kayak gitu. Intinya dia harus paham betul sidang itu kayak gimana, cara ketok palu kayak gimana, itu yang paling penting sih, soalnya ada beberapa orang yang dia pernah ditunjuk jadi pimpinan sidang, tapi dia cara dari ngetok palunya jadi beda gitu, dan dia emang jadi kayak, dan dia nggak bisa mengkondusifkan pesertanya juga, jadi chaos sidangnya. Jadi ya kalau bisa dia harus ngerti apa itu sidang dan kayak gimana, jenis persidangan harusnya kayak gimana, dia harus paham. Terus kayak pimpinan sidang itu harus berjumlah ganjil 135. Nah, kenapa ganjil? Kalau misalkan genap, dia nggak bisa mencapai mufakat. Misal ada satu opsi nih, ada dua opsi A sama B. PIMSID 1 milih A, PIMSID 2 milih B. Nah, berarti cuma ada satu opsi lagi kan, antara PIMSID 3 itu milih A atau B. Nah, jadi bisa langsung ketahuan hasilnya apa. Kalau misalkan dia PIMSID-nya genap, berarti misal PIMSID 1 A, PIMSID 2 B, PIMSID 3 A lagi. Nah, kalau misalkan PIMSID 4-nya tiba-tiba milih B juga, berarti seri dong, nggak bisa tahu keputusan akhirnya kayak gimana. Jadi kalau bisa pimpinan sidang itu, harus pimpinan sidang itu ganjil. Oke, next. Ada tugas dan wewenang pimpinan sidang. Tugasnya itu adalah memimpin jalannya persidangan, terus ada mengesahkan sidang dalam mengarahkan sidang dalam menyelesaikan masalah, terus memberikan kesempatan kepada para peserta untuk interupsi, mengesahkan keputusan. Wewenangnya dalam mengambil keputusan, menertibkan persidangan, mengganti pimpinan sidang. Ini tugas yang memimpin jalan persidangan, udah jelas ya, kalau misalkan dia jadi pimpinan sidang, ya harus memimpin jalan persidangan selama persidangan itu berlangsung. Kemudian ada mengarahkan sidang dalam menyelesaikan masalah. Misal nggak buntu nih masalahnya kayak gimana, nanti bisa aja pimpinan sidang, tapi pimpinan sidang harus netral ya, nggak boleh memihak ke salah satu pihak. Ya pokoknya sebisa mungkin emang pimpinan itu harus netral, nggak bisa dia lebih pro ke A, nggak bisa kontra ke B gitu. Pokoknya dia sebisa mungkin netral, nggak bisa dia memihak ke salah satu pihak gitu. Terus ada memberikan kesempatan kepada para peserta untuk interupsi. Nanti misal dia ada peserta sidang yang ingin interupsi berbicara, nanti kan ada tuh peserta sidang itu ada hak untuk berbicara. Hak untuk berbicara itu kan berarti dia berhak berbicara selama persidangan kan. Maksudnya bukan berbicara bukan berbicara, bukan jadi
maksudnya berbicara tuh bukan selama persidangan dia boleh ngomong terus gitu, tapi dia juga ada ketentuan dalam berbicaranya. Misal dia ada yang ingin dia mau menjelaskan sesuatu gitu. Nah, nanti kan ada kayak interupsi pimpinan sidang, izin memberikan pendapat gitu. Nah, itu bisa tuh itu nanti di interupsi itu. Jadi dia ada hak untuk berbicara di situ gitu. Terus ada mengesahkan keputusan. Jadi ya yang mengesahkan keputusan itu yang jadi kayak konsideran kayak apa tadi yang tertib disahkan di situ dengan keputusan kayak gitu. Terus ada wewenangnya, ada mengambil keputusan, menertibkan persidangan dan mengganti pimpinan sidang. Nah, ini kalau mengganti pimpinan sidang itu ketentuannya adalah misal pimpinan sidang 1 dia ada suatu hal yang mendesak dan memaksa pimpinan yang terpaksa pimpinan sidang 2 itu harus menjadi pimpinan sidang. Nah, jadi nanti digantinya itu dia bilang kayak gini, pimpinan sidang saya alihkan ke pimpinan sidang 2. Nanti dia diketok 2 kali, nanti pimpinan sidang 2 jadi pimpinan sidang 1. Nanti pimpinan sidang 2 ini akan bilang sidang saya ambil alih, kalau sidang saya terima, ketok 2 kali lagi. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba pimpinan 1 ngomong pimpinan 2, lo jadi pimpinan ya gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak ada ketentuannya juga untuk menyerahkan palu sidang itu seperti apa dan pimpinan sidang seperti apa. Ada tugas dan wewenang peserta sidang. Tugasnya itu adalah mengikuti dan mentaati tata tertib persidangan saat sidang berlangsung. Wewenangnya adalah memilih hak suara dan hak bicara. Nah, tugasnya itu mengikuti dan menaati tata tertib persidangan. Ya, sebagai peserta sidang tentunya harus mengikuti dan mentaati tata tertib dong. Kalau misalkan dia nggak menaati dan mentaati, dia mengikuti dan mentaati dia gimana ya? Sebagai peserta sidang jadi bisa dikeluarkan sih dari persidangan kalau misalkan dia udah berkali-kali tidak mengikuti tata tertib dan mengikuti persidangan, dia bisa ada di tata tertib itu tentang peserta sidang. Jadi misalkan dia peserta sidang sudah melakukan pelanggaran pokoknya udah ditegur berkali-kali sama peserta sidang, sama pimpinan sidang, nanti dia bisa dikeluarkan dari persidangan. Itu ada di tata tertib. Ada wewenangnya itu memilih hak suara dan hak bicara. Nah, bedanya hak suara dan hak bicara itu, kalau misalkan hak suara itu yang kayak tadi, misal dia mau interupsi untuk memberikan pendapat, interupsi bertanya, interupsi menjelaskan sesuatu, itu biasanya namanya adalah hak suara. Kemudian hak suara. Kemudian untuk yang hak bicara itu, kebalik, kalau misalkan itu namanya hak bicara. Kalau misalkan hak suara itu, misalkan dia nanti ada voting. Nah, voting, misal sidang-sidangan itu dia nggak mencapai mufakat. Nanti lobbying juga nggak selesai. Nanti ada namanya lobbying. Lobbying itu dia perwakilan antara, misal ini di rapat kerja. Rapat kerja itu kan berarti antara BEM dan BPM. Nah, di lobbying itu perwakilan dari BPM sama perwakilan dari BEM nanti dia dipertemukan, kemudian mereka akan membahas enaknya baiknya kayak gimana gitu, tentang ada masalah itu nanti kalau misalkan lobbying juga nggak mencapai mufakat, nggak selesai juga, nanti ada namanya voting. Nah, voting itu diberikan kepada peserta sidang yang memiliki hak suara. Kalau misalkan ada peserta sidang yang nggak punya, yang dicabut hak suara dan hak bicaranya, dia nggak boleh memberikan suaranya saat voting. Ada ketukan palu, ketukan 1 kali. Biasanya palu itu kita ada 3 macam jenis ya, ada ketukan sekali, ketukan 2 kali, dan ketukan 3 kali. Kalau ketukan sekali itu ada menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Oh, berarti tadi untuk menyerahkan pimpinan sidang sekali, sorry ya, bukan 2 kali berarti. Suka ketukar-tukar antara sekali dan 2 kali itu soal. Terus yang ketukan, terus ada mengesahkan keputusan poin per poin, menskorsing atau mencabut kembali skorsing sidang yang hanya 1 kali 15 menit, dan mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Jadi tadi yang kayak yang menyerahkan pimpinan sidang itu dia diketuknya sekali bukan 2 kali. Terus ada mengesahkan keputusan poin per poin itu yang tadi di tata tertib, misal dia ingin dibahas bab pasal per pasal atau ayat per ayat, nah itu
diketuknya sekali. Yang bab juga sekali. Terus ada men-skorsing atau mencabut kembali skorsing sidang yang hanya 1 kali 15 menit. Nah, skorsing tadi kan dia kayak nanti ada keterangan skorsing di bawah di keterangannya. Jadi untuk skorsing misal skorsing itu kan ada macam-macam, ada 1 kali 5, 1 kali 5, 2 kali 5, 1 kali 15, 1 kali 30, 1 kali 45 kalau nggak salah. Nanti kalau misalkan dia mau skorsing 1 kali 15, berarti nanti si pimpinan sidangnya sidang akan saya skorsing 1 kali 15 menit, diketok sekali, tak, itu udah sah skorsingnya. Terus ada mencabut kembali itu membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Ada ketukan 2 kali. Ketukan 2 kali itu men-skorsing atau pending atau mencabut kembali skorsing pending sidang yang hanya 2 kali 15 atau 2 kali 30 menit. Jadi dia bisa untuk sama kayak skorsing 1 kali 15, tapi dia cuma bedanya ketuknya 2 kali. Misal 2 kali 15 berarti skorsing 2 kali 15 menit saya akan ketok 2 kali. Seperti itu. Kemudian kalau dia mau mencabut skorsing, nanti bilangnya skorsing 2 kali 15 menit saya cabut, ketok lagi 2 kali, selesai. Seperti itu untuk ketukan 1 dan 2 kali. Boleh di next. Nah, ada ketukan palunya, ada ketukan 3 kali, dan ketukan beruntun. Ketukan 3 kali itu membuka dan menutup sidang atau acara sidang, dan mengambil keputusan dan mengesahkan hasil sidang akhir secara keseluruhan. Yang biasanya kalau membuka sidang, ini tadi di agenda sidang ini ada yang namanya pembuka kan, ada pembuka, ada penutup. Nah, yang pembuka itu kita biasanya ngebukanya, misalnya kalau di saya ya, di FBS sendiri, misal sidang paripurna Badan Perwakilan Mahasiswa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang umum Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Jakarta 2019 kan ini saya buka, ketok 3 kali, itu nama itu udah dibuka tuh, udah sah dimulai persidangan. Biasanya kayak gitu. Kemudian untuk menutupnya biasanya kita bilang sebagai pimpinan sidang dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sidang umum Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Jakarta 2019 dengan ini saya tutup 3 kali. Itu biasanya kayak gitu untuk ketukan 3 kali untuk membuka dan menutup. Kemudian untuk dia mengambil keputusan akhir, biasanya dia selesai baca tadi yang namanya surat keputusan yang konsideran itu. Nah, selesai dia baca sampai tanda tangan, nanti pimpinan sidang kan bilang dengan ini surat keputusan ini dengan ini saya tetapkan, ketuk 3 kali, udah selesai baca surat keputusannya dan kemudian berlanjut ke agenda selanjutnya. Itu untuk ketukan 3 kali. Terus ada ketukan beruntun ketika situasi gaduh atau persidangan gaduh. Nah, palu itu kan ada yang bagian palanya tuh yang 2 sisi, ada yang gagang. Ada gagangnya dan ada kepalanya kan. Nah, kalau misalkan ketukan beruntun ini dia pakai yang gagangnya itu dan bagian paling belakang. Ini misalnya ini palu nih, kan palu ada 2 sisi, yang kepalanya yang pipih kan atas bawah. Ini yang dipakai itu yang gagang bagian belakang ini. Jadi ketuknya berkali-kali ke tatakan palunya. Kayak dimohon untuk peserta sidang harap tenang gitu. Diketuknya boleh berkali-kali beruntun, mau berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali juga nggak apa-apa gitu. Yang penting sampai si peserta sidangnya itu tenang gitu. Nah, untuk yang tadi ketukan 1 kali, 2 kali, 3 kali itu dia dipakainya kan ada palu atas bawah nih, yang pipinya atas bawah ini. Dia kan ada yang bagian agak flat, gimana ya? Pokoknya ada yang bagian agak di ujung situ. Nah, kita makainya bukan yang bagian flatnya ini, tapi yang agak di ujung sininya nih. Kayak ini kan misalkan gini nih, ini kan palunya gini, kan ada yang atas ada yang bawah kan. Nah, kita pakainya bukan pakai yang ini, tapi pakai yang agak di sini, agak sisinya. Jadi ngetoknya bukan dar gitu, tapi miring. Ininya yang kena tatakannya. Soalnya kalau misalkan kita pakai yang pipinya itu langsung ke situ, biasanya ketukannya jadi mantul, jadi tek gitu. Jadi bisa dihitung 2 kali ketukan gitu. Kalau misalkan pakai yang pipi, soalnya pernah kemarin saya coba sendiri sih, jadi kayak ngetok pakai yang pipi itu, saya pengen ngetok sekali malah kedengarannya jadi 2 kali gitu. Jadi lebih baik pakainya yang agak sisinya itu di ketuknya itu langsung ke tatakannya. Jadi itu kalau misalkan kayak gitu, dan kalau bisa bawahnya juga dialasin biar tatakan palu itu kan biasanya
dari kayu ya. Kalau yang di kita sih dari kayu. Kalau di FT saya kurang tahu kayak pakai apa, besi gitu mungkin. Berat banget berarti. Nah, berarti biasanya ada tatakannya tuh. Tatakannya itu biasanya untuk biar nggak mantul juga ke atas si tatakannya. Jadi dia tatakin dulu, baru palunya gitu, baru di dar 3 kali gitu. Jadi yang bukan pakai yang pipihnya, tapi pakai yang sisi luar lingkarannya itu, yang pokoknya yang paling ujung deh, yang paling ujungnya ini, bukan yang ini ya, tapi yang ini, yang pokoknya yang paling ujung lingkaran. Ada nanti ada gambar palu, coba cari. Pokoknya yang posisi sisinya aja dipakai gitu, jangan yang bagian tengahnya. Terus ada keterangannya. Skorsing yaitu menunda persidangan tanpa meninggalkan ruang sidang dengan waktu yang dikumulasikan dengan kelipatan 5 menit tiap skorsing. Contohnya ada skorsing 1 kali 5, 1 kali 15, 2 kali 5, dan 2 kali 15 menit. Nah, kalau skorsing itu dia menunda persidangan tanpa meninggalkan ruangan. Jadi seluruh peserta sidang tetap di dalam ruang persidangan, tapi dia dibahas agendanya itu di luar persidangan dan enggak di dalam persidangan itu. Tapi dia tetap di dalam, semua peserta sidang tetap di dalam ruang sidang, nggak boleh kemana-mana gitu. Kecuali kalau emang mau izin ke kamar mandi, mungkin itu boleh, nggak apa-apa. Terus ada pending itu untuk menunda sidang dengan waktu yang tidak terhitung atau tidak diakumulasikan, namun ditentukan kapan sidang akan dimulai kembali. Contohnya pending pukul 2 siang atau pending hingga 2 hari ke depan. Nah, misalkan kalian sidang dari pagi nih, dari jam 7 sampai jam 5, tapi kalian minjem ruangan misal sampai jam 4 doang. Berarti kan nggak bisa dilanjutin lagi. Nah, di sidang bisa dipending tuh, misal kayak sidang umum itu biasanya 2 hari, biasanya nggak mungkin sehari. Soalnya bahasannya banyak kan. Nah, jadi misal dia selesai sampai jam 4, nah mau dilanjutkan keesokan harinya, nanti sidangnya kayak nanya dulu ke quorumnya, karena agenda ini belum selesai, sidang apakah sidang ini ditunda atau seperti apa. Misalnya emang pengen semua orang pengen ditunda tuh, ingin dipending dulu sidangnya, biar dilanjutkan keesokan hari, biar lebih kondusif, biar lebih panjang juga waktunya. Nah, nanti baru pimpinan sidangnya bilang kayak baik, sidang akan dipending sampai besok pukul berapa gitu. Baru nanti diketuknya 2 kali juga kayak gitu. Jadi bedanya skorsing peserta sidangnya tetap di dalam ruangan. Kalau pending itu dia pesertanya boleh kemana aja dan sidangnya bisa ditunda gitu. Jadi bubar gitu. Di dalam ruang sidangnya nggak ada orang gitu. Biasanya itu namanya pending. Dan kemudian ada dinamika dalam persidangan, ada interupsi atau menyampaikan pendapat. Interupsi itu ada interupsi berbicara, ada interupsi meminta atau memberikan penjelasan, ada interupsi meminta atau memberikan klarifikasi, dan interupsi untuk pembersihan nama. Ini biasanya kita sekarang tuh biasa sidang pakainya bahasa Indonesia, jadi nggak yang interupsi tapi sidang point of order gitu, nggak, kita langsung ngomong aja interupsi prinsip izin berbicara gitu, nggak yang pakai bahasa Inggris gitu. Maksudnya biar lebih cepat juga gitu ngomongnya, interupsi prinsip izin berbicara gitu kan lebih enak gitu, lebih bisa membedakan antara order, information, dan clarification gitu kan. Jadi apa yang ingin kalian bicarakan bisa langsung di itu gitu. Yang izin bicara itu bisa ya kayak kalian mau ngomong apa dalam persidangan gitu kan, itu dilakukan namanya interupsi izin bicara. Terus yang meminta atau memberikan penjelasan, misalkan ada poin apa gitu yang kalian kurang ngerti itu ngomongin apa gitu. Nah, kalian bisa nih minta interupsi prinsip izin meminta penjelasan dong, ini maksudnya kayak gini apa ya, gini gitu. Kalau nanti dia ada abis dia minta penjelasan, nanti ada juga tuh yang kayak interupsi prinsip izin memberikan penjelasan. Jadi poin ini adalah dijelasin semuanya kayak gitu. Nah, itu namanya interupsi poin, interupsi meminta atau memberikan penjelasan. Kemudian ada yang meminta atau memberikan klarifikasi. Jadi misal kayak ada satu poin miss gitu deh, poinnya miss gitu. Terus nanti ada yang ingin memberikan klarifikasi, kayak interupsi prinsip saya mau klarifikasi, sebenarnya poinnya itu kayak gini, nggak kayak gini ya, jadi seperti ini gini, nanti dijelasan kayak gitu. Itu
memberikan klarifikasi. Kemudian ada izin untuk membersihkan nama. Ini biasanya kayak ada satu misal anggota BEM kayak bilang, BPM-nya nggak bener nih, kerjanya nggak bener, nggak ngasih angket nggak bener, penilaiannya salah gitu. Terus ada kayak kita nggak terima tuh. Baru kita bilang instruksi PIMSIT, izin bersihkan nama saya nggak terima ya dengan apa yang mereka omongan tentang BPM itu. Jadi ya namanya ada izin untuk membersihkan nama gitu. Jadi kita nggak bisa seenaknya untuk ngomong gitu terhadap siapapun di dalam persidangan gitu. Seperti itu. Kemudian ada lobbying itu ada negosiasi. Dia ada penentuan jalan tengah atas konflik antar dua belah pihak yang berlawanan dengan menskorsing sidang untuk menyatukan pandangan melalui obrolan antara perwakilan dari dua pihak atau lebih. Lobbying digunakan untuk mempermudah mengambil keputusan. Tadi kalau misalkan dia bahas apa gitu, tapi nggak klop nih bahasanya, nanti kayak tadi perwakilan BPM sama perwakilan BEM-nya akan dipertemukan dalam satu ruangan. Nanti mereka akan bahas apa yang bagian mana yang mereka nggak serap itu. Kemudian nanti dia itu hasil dari lobbying itu dia jadi bikin gampang kan selesai agenda sidangnya gitu. Keputusannya selesai gitu, maksud keputusannya tercapai gitu. Kemudian ada peninjauan kembali. Dia ada mengubah keputusan yang sebelumnya telah disahkan. Peninjauan kembali dapat berupa pencabutan SK atau sideran, atau dapat juga berupa revisi keputusan. Nah, peninjauan kembali ini tadi misalkan dia ada, kita udah sampai agenda atau tertib nih, tapi kita mau ubah agenda sidangnya. Nanti ada yang misal mau instruksi PIMSIT itu bicara, menurut saya agenda persidangan harus ditambahkan poin ini. Nanti poin A, B, C gitu. Misal ada 3 yang ingin ditambahkan ke agenda sidang. Nanti PIMSIT-nya nanya ke quorumnya apakah setuju gitu. Nah, kalau misalkan setuju berarti nanti pimpinan sidang akan kembali lagi ngebahas agenda sidang. Nah, nanti namanya itu ada peninjauan kembali. Jadi setelah dimasukkan agenda persidangan seperti apa, nanti ketukan palu untuk peninjauan kembali juga beda. Biasanya kalau ketukan palu biasa kan, ini kan palunya, ini ketatakannya kan, kayak sekali dar gitu, hantam, selesai itu ketukan sekali kan. Nah, kalau misalkan dia ketukan peninjauan kembali, dia nggak yang sekali tek gitu, tapi dia dicongkel ke atas, jadi kayak tek gitu, dipantul. Ini palunya bener-bener digituin, dikatasin gitu, jadi kayak dar gitu. Itu namanya ketukan peninjauan kembali. Dia beda dengan ketukan sekali, dengan ketukan 2 kali, dan ketukan 3 kali sistem ngetuknya gitu. Dan dia cuma dilakukan sekali aja, dan dia dipantulin ke atas kayak tak gitu, di ke atasin tuing gitu. Terus ada pengambilan keputusan. Nah, jenis pengambilan keputusan itu ada keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dan keputusan berdasarkan suara terbanyak atau voting. Nah, kita sebagai PIMSIT atau sebagai legislatif pun biasanya kalau musyawarah kalau diskusi biasanya kita memakai musyawarah mufakat. Lebih mengutamakan musyawarah dulu daripada voting atau voting. Ya, daripada voting kita lebih milih harusnya musyawarah dulu untuk mencapai mufakat. Tapi kalau misalkan emang musyawarahnya nggak mencapai mufakat, baru kita memakai voting. Voting itu udah opsi paling terakhir banget. Pertama-tama kita emang harus musyawarah dulu. Kalau misalkan musyawarah nggak mencapai mufakat, baru kita pakai voting. Seperti itu. Thank you, Viva Legislativa. Sekian pemaparan dari mekanisme sidang. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang bertanya? Oke, saya ambil alih dulu ya, Bang. Untuk pemaparannya cukup sekian. Teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Kalau ada yang mau nanya boleh kita langsung raise hand aja, nanti biar dibuka buat mute-nya. Iya, itu boleh. Joya. Kak Joya mau nanya. Oke. Iya, makasih. Mau nanya ke Bang Prayoga nih, tadi kan disebutin ada hak suara itu bisa dicabut ya Bang. Nah, itu apa aja ya Bang yang bisa menyebabkan peserta sidang atau yang berada di persidangan itu hak suaranya dicabut untuk pada saat voting keputusan seperti itu? Terima kasih. Ya, dia itu ada di tata tertib kok, sebentar.
dia kalau misalkan melanggar tata tertib sebanyak 3 kali, biasanya dia ada ketentuannya sendiri. Misal tertulis nih di tata tertibnya, misal dia melanggar tata tertib sebanyak berapa kali, apa aja bisa dicabut oleh pimpinan sidang. Misal hak suaranya dicabut, hak bicara dicabut, seperti itu. Nanti ada bab sendiri yang ngebahas itu. Dia biasanya ditulisnya di tata tertib. Kalau misalkan dia melanggar poin yang itu, biasanya hak bicara dan hak suara dicabut, seperti itu. Oke, makasih banyak Bang penjelasannya. Ya, sama-sama. Atau ini udah jelas atau ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, Bang, mungkin saya mau nanya ya, Bang. Boleh. Kira-kira untuk jadi pimpinan sidang itu kriterianya tuh apa aja sih, Bang? Biar itu kan dia butuh apa ya, keberanian terus buat speak up-nya juga. Nah, selain itu tuh kira-kira apalagi syarat-syarat atau poin-poin apa yang biar dia bisa jadi pimpinan sidang yang baik? Yang pasti dia harus paham sih sidang itu kayak gimana. Tadi yang kayak tata tertibnya kayak gimana, terus kayak cara menenangkan peserta sidang kayak gimana, terus kayak mengambil keputusan juga kayak gimana. Dia harus paham betul tentang kayak gitu, dan dia sebisa mungkin kayak paham kondisi sih, kayak dia bisa udah chaos banget nih gitu, dan dia harus sebisa mungkin harus tenang sebagai pimpinan sidang tuh, nggak boleh yang ikutan panik. Misal peserta sidang rame nih, lo gini jadi rame banget kan di pimpinan sidang gitu. Nah, kita sebagai pimpinan sidang tuh juga harus bisa ngontrol emosi. Ini tuh sih kayak harus tenang, harus kayak pokoknya harus tenang banget ya kalau bisa tuh jadi pimpinan sidang tuh. Itu yang paling penting sih, soalnya kayak dia pernah jadi pimpinan sidang, terus dia gugup gue bener-bener yang kelihatan banget. Jadi kayak gitu. Jadi selama persidangan tuh dia kayak lebih kebanyakan mikir daripada ngambil keputusannya. Jadi kayak, tapi mikirnya tuh bener-bener yang kelihatan gitu. Kita boleh mikir, tapi kalau bisa mungkin jangan kelihatan banget kita mikir kayak apa nih, calon pimpinan sidang selanjutnya, calon pimpinan sidang sebelahnya gitu, kayak ini apaan, kok gini sih, gitu. Yang sebisa mungkin dia harus paham kondisi dari sidang itu sendiri juga. Jadi kayak harus tenang, nggak boleh gegabah, nggak boleh buru-buru banget gitu ngambil keputusan kayak gitu sih. Ini harus itu. Kalau kata aku mah ya, harus tenang, harus itu kayak gitu. Oke deh. Maaf, saya mau tanya. Maaf Bang, mau tanya, untuk kriteria pimpinan sidang itu baiknya yang bagaimana? Terus pimpinan sidang itu baiknya harus laki-laki atau perempuan, dan dari kedua belah pihak ini kalau misalkan jadi pimpinan sidang itu dilihat dari segi apa dia ditunjuk sebagai pimpinan sidangnya? Itu aja. Terima kasih. Kriterianya tuh nggak ada yang pakem gitu loh, nggak yang pimpinan sidang tuh harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pimpinan sidang tuh harus apa gitu-gitu yang ada di PO tuh enggak. Jadi kayak kalau dia emang ngerasa dia bisa jadi pimpinan sidang, gak apa-apa di pimpinan sidang gitu. Nggak ada kriteria yang pakem banget. Misal ada tuh di misal ketentuan pimpinan sidang biasanya, tapi emang ketentuannya tuh dia harus pimpinan legislatif. Misalkan kalau di BPM kan ada Kafrak. Nah, biasanya itu yang jadi pimpinan sidang. Ketentuannya biasanya itu doang sih yang saya tahu, cuma emang dia harus pimpinan legislatif doang. Kalau misalkan dia yang kayak takwa kepada Tuhan, mengerti dan memahami program peraturan Opawa gitu kayak nggak ada. Jadi dia emang kriteria itu nggak ada yang pakem banget sebagai pimpinan sidang. Yang saya tahu nggak ada peraturan mengenai pimpinan sidang terus kayak gimana gitu. Terus tadi apa? Oh, boleh cewek atau cowok? Boleh, cewek boleh, cowok boleh. Tapi kalau saya mah kalau misalkan dia mampu gitu, cewek dan mampu jadi pimpinan sidang, ya saya lebih mengutamakan cewek dulu. Kalau bukan yang kalau saya pribadi ya, kemarin jadi ketua BPM itu pimpinan sidang bisa saya mau pimpinan sidang satunya cewek nih, biar dia belajar gimana ngomong gitu. Pimpinan sidang boleh, nggak apa-apa, cewek 1 cowok 2 kayak gitu nggak apa-apa.
nggak harus cowok, nggak harus semuanya cowok, nggak harus pimpinan sidangnya satu cowok duluan gitu. Bisa aja nggak apa-apa pimpinan sidangnya cewek asal dia mampu jadi pimpinan sidang gitu. Nggak ada yang yaudah kita utamain cowok dulu aja, yang cewek mah nanti aja gitu. Saya agak kurang suka yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia emang mampu menjadi pimpinan satu dan cewek, ya nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Toh ya namanya pimpinan sidang, kalau misalkan dia emang mampu ya nggak apa-apa gitu. Nggak harus cowok dulu, nggak harus cewek belakangan, nggak harus cowok semua kayak gitu. Kalau saya ya kayak gitu. Buat cewek cowok nggak apa-apa, boleh. Berarti selama dia mampu jadi pimpinan sidang itu nggak masalah ya Bang untuk perempuan atau laki-lakinya? Betul, nggak apa-apa, nggak masalah. Selama dia emang ngerasa mampu jadi pimpinan sidang. Oke, terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi atau cukup? Kayaknya udah nggak ada nih Bang. Oke, kalau gitu boleh saya tutup. Boleh. Oke. Jadi materi untuk sidang ini udah cukup sampai sini aja. Sebelumnya saya mau tadi kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan sama Bang Yoga. Jadi sidang itu merupakan pertemuan formal ya dalam suatu organisasi. Nah, gunanya itu untuk membahas suatu masalah tertentu dengan upaya untuk menghasilkan keputusan sebagai suatu kebijakan. Nah, untuk pengambilan keputusannya ini bisa dibagi menjadi dua. Tahap pertama bangetnya itu kita harus melakukan musyawarah untuk mufakat. Nah, kalau itu udah nggak bisa dilakukan, selanjutnya kita bisa mengambil berdasarkan suara terbanyak atau voting untuk menghasilkan kesepakatan itu sendiri. Pokoknya apapun metode pengambilan keputusannya ini, keputusan persidangan ini tuh emang udah hasil yang terbaik lah pokoknya, karena dia itu merupakan keputusan bersama semuanya. Ya udah, saya sebagai moderator undur diri. Untuk Bang Yoga, terima kasih ya Bang udah mengisi materi untuk Iya, sama-sama. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Prayoga dan juga Eka Dinda selaku materi dan moderator pada paparan materi mekanisme sidang dan simulasi sidang kali ini pada siang hari ini. Untuk itu langsung saja saya tutup sebagai MC. Dari saya kurang mohon maaf jika ada salah-salah dalam membawa acara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.